Baiklah, selamat datang teman-teman sekalian dalam perkuliahan e-bisnis pada pertemuan ke-6 di Stekom Ambarawa. Ini kelas pesertanya yaitu KA 2018 dan MI 2018. Yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama adalah modul-modul yang dibutuhkan dalam perusahaan-perusahaan tertentu. Nah ini ya, modul ERP untuk bisnis retail dan grosir. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari instalasi salah satu produk CMS PrestaShop. Nanti CMS e-commerce ya. Nanti kita pakai PrestaShop ya. Nanti mungkin akan saya demonstrasikan tata cara instalasinya. Kemudian untuk eksplorasinya itu saya harapkan teman-teman explore sendiri biar nanti punya pengalaman mengeksplor itu ya. Nanti fiturnya ada apa saja di situ. Dan sebagai tugas UTS itu nanti berupa hasil eksplorasi dari PrestaShop itu ya. Nanti boleh presentasi dalam bentuk video. Kalau enggak misalnya mau lebih hemat kuota, boleh dibuat reportnya atau laporannya dalam bentuk PDF begitu ya. Tapi ya jangan PPT ya, kalau PPT kan terbatas begitu ya. Diharapkan begini, memang diharapkan laporannya itu singkat, tapi itu ya hal-hal pentingnya itu jangan sampai terlewatkan gitu ya. Jadi harapannya seperti itu ya. Oke, kita mulai dengan itu ya, materi teoritis dulu ya. Modul-modul ERP berdasarkan jenis industrinya ya. Jadi nanti kita perlu mengenal ini biar nanti ketika kita memakai suatu produk ERP kita tahu apa yang kita butuhkan dalam menangani studi kasus yang ada. Misalnya kita mau menangani bisnis retail dan grosir. Jadi untuk studi kasus ini kan saya kira paling mudah kita temukan begitu ya. Jadi ya untuk studi kasus seperti ini misalnya modul-modul apa sih yang kita butuhkan begitu ya. Jadi dengan seperti itu sejak awal kita sudah punya konsep ya. Jangan sampai ketika kita jegur ke sana, menyeburkan diri ke sana, tapi kita masih blank dan tidak tahu apa yang akan kita kerjakan, atau bahkan kita belum sampai tahu apa yang kita butuhkan gitu ya. Jadi dengan harapan pembelajaran teoritis ini kita tahu duluan begitu ya. Bisnis retail dan grosir berurusan langsung dengan pelanggan ya. Bisnis retail memiliki banyak pelanggan yang sebagian mungkin merupakan produk berulang atau repeat product. Jadi kalau retail itu kan sifatnya repeat product ya. Repeat product ya. Sementara bisnis grosir cenderung lebih bergantung kepada pelanggan berulang atau repeat customer ya. Jadi dua-duanya sedikit ada perbedaan ya. Kalau retail itu nanti sifatnya produk berulang, sedangkan untuk grosir itu pelanggan berulang. Namun ya kata kuncinya keduanya bekerja dengan cara yang sama dan membutuhkan modul-modul ERP yang sama. Jadi untuk retail dan grosir ini kebutuhan ERP-nya sama ya. Berikut ini adalah modul-modul yang relevan untuk bisnis retail dan grosir. Yang pertama inventory management, yaitu manajemen barang-barangnya itu ya. Baik barang-barang yang mau dijual maupun barang-barang yang sifatnya peralatan ya. Kemudian accounting, ya accounting saya kira mayoritas jenis industri itu membutuhkan accounting ya. Kemudian warehouse management atau pergudangan, nah, nanti terutama kalau grosir ya, kalau grosir seringkali punya gudang gitu ya. Ataupun kalau retail misalnya jumlah barangnya sama, banyak, tentu itu membutuhkan modul pergudangan ya. Berikutnya adalah purchasing management. Ya, ini kaitannya kalau retail dan grosir itu kan selain menjual dalam jumlah banyak, mereka juga kulakan atau membeli dalam jumlah banyak dan melibatkan banyak pihak juga. Itu kan sama kan? Menjualnya melibatkan banyak pihak, membelinya juga melibatkan banyak pihak. Maka manajemen pembeliannya itu harus ada begitu ya. Kapan memesan, kapan disetujui, sampai kapan pembayaran dan kapan dikirim itu harus di manajemen dalam suatu modul tersendiri begitu ya. Kemudian
Yang kita butuhkan lagi adalah point of sale. Ya, jadi ini titik penjualan. Biasanya dipakai pada sistem kasir ya. Jadi ini yang kalau purchasing itu manajemen pembeliannya, sedangkan point of sale itu manajemen penjualannya. Ya. Kemudian berikutnya yang dibutuhkan juga ada HRM ya. Jadi untuk Human Resource Management. Jadi karyawan-karyawannya itu perlu di manajemen dalam suatu modul. Yang terakhir adalah Customer Relationship Management, yaitu untuk kebutuhan-kebutuhan bisnis industri yang baru-baru membutuhkan suatu layanan Customer Relationship Management, yaitu manajemen pelanggan begitu ya. Dengan seperti itu apa keluhan pelanggan, kemudian apa masukan dari pelanggan itu bisa diterima sehingga pada akhirnya bisa melakukan proses bisnis dengan lebih baik, terutama bisnis yang berkaitan dengan penjualan untuk retail dan grosir ini ya. Jadi jangan sampai pada saat purchasing ini blind ya atau buta ya tanpa analisis apapun ya. Jadi dengan ada interaksi CRM ini, proses purchasing atau pemesanan barang-barang itu didasarkan pada permintaan pasar ya. Jadi dengan CRM ini kita menjadi tahu permintaan pasar yang paling banyak itu seperti apa begitu ya. Jadi kalau di sini sembarangan, nah nanti belum tentu output pada point of sale-nya ini atau penjualannya akan bagus ya. Jadi tujuannya seperti itu. Kemudian untuk perusahaan manufaktur ya. Perusahaan manufaktur membutuhkan solusi yang dapat menyederhanakan proses perencanaan produksi, pemantauan bahan baku dan barang jadi, pemesanan pelanggan dan pengiriman pesanan. Jadi untuk pabrik-pabrik lah, perpabrikan yang biasanya membuat produk-produk tertentu ya. Kalau kita mungkin biasa melihat garment, kemudian produk-produk jamu itu kan di sekitar kita banyak ya. Berikut ini adalah modul-modul yang penting untuk perusahaan manufaktur. Nanti manufacturing management itu tentu sangat dibutuhkan, yaitu proses produksinya itu di pabrik ya, perpabrikannya itu. Kemudian inventory management sama peralatannya, bahan-bahannya perlu di manajemen, CRM, customer relationship management, karena setelah dibuat tentu itu harus ada manajemen penjualannya juga kan. Kemudian supply chain management yaitu untuk manajemen supply-nya ya. Kemudian HRM ya untuk manajemen karyawannya sama saja ya. Kemudian modul-modul ERP untuk bisnis jasa profesional. Bisnis jasa profesional membutuhkan cara praktis dalam mengelola data klien, reservasi, dan pengaturan jadwal ya. Nah, jadi nanti semacam avanturir atau apa namanya istilah kita ya, percaloan itu ya. Semacam jasa-jasa seperti itu juga membutuhkan ini ya, sistem ERP ya. Klien menginginkan respons yang cepat ketika mereka menanyakan sesuatu atau meminta janji temu ya. Customer service yang baik merupakan salah satu kunci utama dari kesuksesan bisnis ini ya. Karena memang bisnis jasa ya. Jadi penjadwalan itu menjadi bagian yang sangat penting ya. Modul-modul yang perlu dipertimbangkan nanti untuk jasa profesional ya, ada CRM, booking management, HRM, accounting management, membership management. Nah, jadi nanti termasuk jasa semacam lawyer, kemudian itu ya, jasa keamanan itu nanti butuh ini ya. Kemudian konsultan itu nanti butuh modul ERP yang seperti ini ya. Kemudian modul-modul ERP untuk lembaga pendidikan ya. Institusi pendidikan memerlukan modul-modul ERP yang sangat spesifik yang dapat membantu mereka menyederhanakan proses pembelajaran, rekrutmen, pengelolaan data siswa, dan lain-lainnya ya. Beberapa modul yang diperlukan oleh institusi pendidikan ya ini diantaranya ya. Nanti untuk sebenarnya kita pun butuh modul pembelajaran ya. Kalau kita nanti ada di Siakat itu ya. Nanti yang pertama kita membutuhkan learning management. Jadi proses pembelajarannya butuh modul untuk manajemennya itu ya. Kalau kita mungkin yang gratis itu ada Google Classroom, kemudian Moodle dan lain-lain ya. Kemudian ada school management. Manajemen school itu manajemen sekolahannya atau kaitannya dengan kalau di perusahaan lain itu namanya
ini ya HRM ya. Jadi nanti pengajarnya, kemudian tenaga-tenaga yang lainnya itu harus ada manajemennya juga. Kemudian yang hampir semua proses bisnis juga membutuhkan accounting management. Makanya kemarin di pengantar accounting management waktu pembahasannya kita perbanyak ya kaitannya, karena hampir semua proses bisnis atau jenis bisnis ya itu membutuhkan accounting management ini ya. Jadi sangat beruntung sekali bagi yang jurusan komputer akuntansi. Tapi bagi yang jurusan manajemen informatika itu juga menjadi itu ya nilai tambah ketika nanti belajar accountingnya ya. Karena yang lainnya mungkin bisa ya, tapi accountingnya jadi nanti kita akan mendapat nilai tambah ya. Kemudian inventory management, nah itu jelas sekali sama dengan jenis bisnis yang lainnya ya. Kemudian modul ERP untuk jenis bisnis makanan dan minuman ya. Bisnis F&B ya. F&B itu singkatan food and drink ya. Seperti restoran dan catering ya. Membutuhkan solusi yang memudahkan mereka memesan bahan makanan mentah dari pemasok, menangani pesanan pelanggan, mempercepat proses pembayaran, membantu pengiriman pesanan dan lain-lainnya. Modul yang relevan untuk F&B yaitu restoran manajemen, yaitu nanti di sana ada pemesanan, kemudian itu ya bagian dapur ya kitchennya itu, kemudian setelah kitchen selesai nanti pengantaran itu harus ada di situ ya. Kemudian point of sales-nya ini sama dengan bisnis retail. Kemudian catering management, nah, jadi nanti untuk jasa-jasa catering atau itu ya pesanan paketnya itu perlu si manajemen juga. Kemudian ada e-menu, itu semacam katalog makanan yang disajikan pada restoran tersebut. Kemudian ada central kitchen management, jadi untuk bagian dapur itu juga perlu ada manajemennya ya. Kemudian modul-modul ERP untuk bisnis properti dan real estate ya. Bisnis properti dan perumahan memerlukan solusi yang dapat membantu mereka mengelola kontak dengan penyewa atau pembeli, menangani reservasi, memproses pembayaran, dan memelihara fasilitas mereka ya. Beberapa modul ERP yang penting untuk bisnis properti dan real estate ya, nanti ada real estate dan property management. Kemudian membutuhkan accounting manajemennya juga. Kemudian membutuhkan kontak manajemen, nah ini penting sekali. Kemudian rental management dan facility management ya. Jadi nanti saya kira mudah sekali diterjemahkan ya untuk modul-modulnya ini ya. Kemudian modul-modul ERP untuk perusahaan konstruksi dan engineering ya. Perusahaan konstruksi dan engineering membutuhkan solusi yang memudahkan mereka untuk membuat perencanaan proyek, mengelola kontrak dengan klien, memantau waktu kerja dan kinerja karyawan, serta mengalokasikan anggaran. Modul-modul ERP yang dibutuhkan oleh perusahaan konstruksi nanti diantaranya adalah proyek dan kontak manajemen. Kemudian butuh juga accounting management, CRM, HRM, dan inventory management. Jadi nanti karena kaitannya dengan kontraktor yang spesifik dari jenis industri ini adalah proyek and contract management. Jadi nanti kapan itu proyek dimulai, kemudian kapan proyek itu sampai tahap mana progres atau perkembangan dari proyek tersebut, sampai nanti kapan proyek itu dinyatakan berakhir atau selesai begitu ya. Sama juga dengan perjanjian kontraknya itu harusnya juga ada manajemennya ya. Kontrak itu perjanjiannya, perjanjian itu ya pengerjaannya ya, itu nanti juga harus ada manajemennya juga. Kemudian pengertian invoice, fungsi dan jenisnya dalam bisnis ya. Untuk pengertian invoice ya, dalam teori bisnis maupun ekonomi terdapat dua istilah yang tidak asing, yaitu invoice dan faktur ya. Untuk istilah yang kedua yaitu faktur, ini faktur bukan fatur loh ya, memungkinkan banyak orang mengetahuinya, yaitu sebuah daftar kiriman barang yang lengkap dengan format paten, format yang baku ya maksudnya. Ini baku. Seperti nama, jumlah, dan harga. Sedangkan untuk istilah pertama atau invoice mungkin masih ini ya,
masih asing di telinga ya. Ini tidak tahu teman-teman yang belajar manajemen apakah sudah mempelajari invoice juga ya. Jadi kalau sudah belajar invoice ya ini akan menjadi itu ya pendalaman ya bagi teman-teman sekalian ya. Hal ini wajar karena dokumen tersebut tidak populer sepopuler faktur yang digunakan oleh para pengelola usaha atau bisnis ya. Secara umum, invoice merupakan dokumen tertulis yang di dalamnya berisi surat penagihan utang. Graf ini diberikan penjual kepada pembeli sebagai pihak pengutang. Sedangkan formatnya tidak jauh berbeda dengan faktur, yaitu berisi nama produk, harga yang harus dibayarkan, dan tanggal pembelian barang. Nah, itu invoice ya. Biasanya invoice dibuat dalam bentuk rangkap 4 ya. Yang asli menjadi arsip perusahaan, sedangkan ketiga hasil kopi diberikan satu untuk pembeli, satu untuk penjual, sedangkan yang terakhir sebagai arsip keuangan. Umumnya invoice digunakan untuk transaksi berbentuk angsuran atau kredit. Sedangkan untuk lainnya ya, sedangkan untuk lainnya bisa biasanya untuk dokumen biasa ya. Sekalipun demikian, dokumen invoice tetap harus disediakan oleh perusahaan karena kita tidak tahu model transaksi seperti apa yang diminta oleh pelanggan atau pembeli ya. Jadi invoice itu seperti nota pembelian ya. Jadi itu menjadi penting. Nota pembelian kaitannya kalau nanti misalnya ada permasalahan pada saat perusahaan melakukan proses penjualan gitu ya. Jadi itu dikasihkan perusahaan kepada pelanggan. Itu kalau kita mungkin bisa melihat sebagai struk ya. Pengertian invoice menurut para ahli ya. Untuk mendapat pengertian invoice yang lebih mendalam, berikut list definisi invoice menurut kajian para ahli. Yang pertama menurut Sugeng Haryanto ya. Menurut Sugeng ya, invoice adalah dokumen yang berisi catatan tentang barang, utamanya produk yang sudah dibeli oleh pelanggan, lengkap dengan harga yang disepakati bersama. Kemudian menurut Sutedi, Andrian Sutedi, invoice adalah data-data rujukan dalam perdagangan, diantaranya adalah jumlah penutupan asuransi dan wesel serta catatan detail biaya masuk. Nah, jadi nanti termasuk biaya-biaya itu bisa dimasukkan ke dalam invoice. Fungsi invoice ya. Fungsi dari invoice maupun faktur tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanyalah pada suatu fungsi fungsi invoice, yaitu hanyalah satu. Nah, ini harusnya pakai koma ini. Fungsi invoice yaitu sebagai alat bukti pembelian sekaligus sebagai surat penagihan utang pembelian ya. Nah, berikut listnya ya. Kumpulan data mengenai barang atau jasa yang dibeli konsumen, kemudian sebagai informasi tagihan yang harus dibayar, menjadi rujukan yang sah jika barang atau jasa akan dijual lagi, kemudian sebagai rekomendasi ketika penambahan transaksi ke pembukuan. Yang terakhir digunakan sebagai rujukan yang resmi sebagai faktur pajak. Jadi nanti kegunaan-kegunaannya kalau di list itu seperti ini ya. Jenis-jenis invoice. Ada invoice biasa ya. Invoice biasa ini merupakan dokumen penagihan utang yang paling umum. Biasanya catatan ini digunakan sebagai transaksi yang sederhana. Karena itulah format surat juga simpel, hanya berisi nama barang dan harga yang dijualnya saja ya. Ada invoice pro forma. Invoice pro forma ini disebut juga dengan invoice sementara. Biasanya surat ini diberikan ketika suplai produk masih belum rampung. Maka dari itu, jadi invoice ini adalah diberikan kepada pembeli secara bertahap sebagai bukti kalau sebagian produk sudah dikirim. Nah, begitu ya. Jadi ini yang disebut dengan invoice pro forma. Kemudian invoice konsuler ya. Jenis yang ketiga adalah jenis invoice yang paling eksklusif yang disebut invoice konsuler. Biasanya dokumen ini disertakan untuk transaksi besar kelas antar negara ya. Sekelas antar negara ya.
Yang paling sering digunakan, yang paling sering menggunakan dokumen ini adalah transaksi ekspor dan impor ya. Sedangkan syarat keluarnya invoice harus ada persetujuan tertulis dari atase perdagangan dari negara yang bertransaksi. Atase itu nanti pejabat-pejabat maksudnya. Kemudian kita perlu juga mengenal PO atau purchase order dan peranannya dalam bisnis ya. Jadi tadi kalau invoice itu kayak seperti nota penjualan ya. Sedangkan untuk purchase order itu nanti kaitannya dengan nota pengajuan gitu ya. Purchase order atau PO adalah dokumen resmi yang dibuat oleh pembeli yang berisi rangkuman barang atau jasa yang mereka beli dari penjual atau pemasok. Dokumen ini juga berperan sebagai kontrak yang membentuk kesepakatan mengenai barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Mirip seperti invoice. Purchase order berisi rincian penting mengenai barang yang akan dibeli dari pihak pembeli meliputi ya, nama pemesan, nama perusahaan, alamat pengiriman, alamat penagihan, tanggal pengiriman, nomor telepon, alamat email, nama produk, jumlah barang, harga barang, metode pembayaran yang diinginkan, cara pengiriman yang diharapkan, nomor pesanan dan syarat ya dan ketentuan dalam transaksi ya. Kemudian kita lihat perbedaan purchase order dengan invoice. Perbedaan PO dan invoice adalah pada pihak yang membuatnya ya. Jadi kalau PO dibuat oleh pembeli kepada penjual atau pemasok, sementara invoice dibuat oleh penjual setelah PO disepakati dan kemudian dikirimkan ke pembeli agar mereka dapat segera membayar pembelian mereka. Kedua dokumen ini sama-sama penting dan dibutuhkan untuk bisnis apapun ya. Apa yang terjadi setelah purchase order dikirim ya? Setelah pembeli mengirim PO ke penjual, maka selanjutnya keputusan ada di tangan penjual. Penjual dapat menyetujui atau menolak kontrak yang ditawarkan oleh pembeli. Ketika penjual telah menyetujui untuk menjual produk dengan jumlah dan harga yang diharapkan oleh pembeli, maka penjual mengeluarkan invoice untuk membeli berdasarkan PO yang telah disetujui itu ya. Contohnya, nah misalnya di sini Ali bertanggung jawab untuk membeli material yang dibutuhkan untuk membuat produk baru di perusahaan manufaktur tempatnya bekerja ya. Kemudian membuat PO dengan jumlah dan harga barang beserta seluruh kebutuhannya secara detail, lalu mengirimnya ke pemasok. Pemasok yang menyediakan material yang dibutuhkan perusahaan Ali menerima PO dari Ali tadi ya. Setelah mereka menyetujui pesanan pembelian dari Ali, kemudian mereka membuat invoice atau tagihan yang menyatakan biaya yang harus dibayar oleh Ali. Setelah pembayaran dipenuhi oleh Ali, maka pemasok harus mengirimkan tanda bukti ya. Tanda bukti pembayaran dan memenuhi pesanan Ali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tadi. Mengapa mereka perlu menggunakan purchase order ya? Nah ini dasarnya ya. Jadi ini konseptual ya. Kenapa sih kita membutuhkan purchase order dalam sebuah bisnis ya? Banyak perusahaan yang enggan menggunakan purchase order karena menganggap dokumen ini merepotkan atau memperlambat transaksi ya. Mereka biasanya malas menggunakannya karena mereka merasa sudah memiliki hubungan yang sangat akrab dengan vendor atau supplier mereka. Melakukan pemesanan melalui pesan singkat atau telepon mungkin wajar ketika berbisnis ya. Ketika bisnis mereka masih kecil kan. Tetapi ketika bisnis mereka berkembang dan kebutuhan mereka menjadi semakin kompleks dan spesifik, maka permasalahan dapat terjadi akibat kurang detailnya yang diminta begitu ya. Termasuk nanti ketika ada masalah transaksi itu akan semakin membingungkan gitu ya. Jadi pentingnya manajemen, pentingnya kesadaran formalitas berikut dokumen-dokumennya itu sejak awal. Mungkin memang sebuah usaha tidak terjamin akan berkembang menjadi besar gitu ya. Tapi sebuah usaha selalu punya potensi dan punya harapan untuk menjadi besar. Jadi ketika nanti menjadi besar, dengan mentradisikan atau membiasakan menggunakan invoice ini, maka itu tidak akan menjadi blunder ya. Karena ada beberapa pengalaman, misalnya begini ya. Sebuah usaha ketika masih kecil itu sangat survive ya. Mereka tahan banting dan bisa berkembang. Ketika dia menjadi 3 atau 4 cabang,
itu justru menjadi semacam bumerang, menjadi blunder ya. Justru akan membunuh dari usahanya itu sendiri ya. Saya sendiri dulu pernah itu ya ikut UMKM dengan kejadian yang seperti itu ya. Jadi ketika masih kecil itu sangat survive, sangat kuat sekali itu ya daya juang dari usaha tersebut ya. Tapi ketika besar itu justru mempercepat kerugiannya. Karena apa? Karena itu ya tidak ada kebiasaan memanajemen itu, termasuk formalitasnya di situ ya. Dengan usaha semakin banyak, mereka itu kesulitan mengontrol inventorinya ya. Dengan kesulitan seperti itu, maka yang terjadi adalah itu ya sering terjadi misalnya pemesanan barang-barang yang sebenarnya masih dipunyai, pemesanan barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan begitu ya. Kemudian terjadi juga itu ya tidak bisa mengendalikan barang-barang yang hilang gitu ya. Bayangkan ketika mereka menerima pesanan dan ternyata itu tidak sesuai dengan yang diharapkan mereka ya. Sementara mereka tidak memiliki dokumen yang dapat mereka gunakan sebagai rujukan. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman antara mereka dan pemasok ya. Hubungan bisnis mereka dengan pemasok juga bisa menjadi renggang. Skenario ini tidak akan terjadi bila mereka menggunakan purchase order ya. Purchase order penting bagi mereka sebab dokumen ini berisi informasi mengenai pesanan mereka secara detail. Ini sangat berguna terutama jika mereka memesan barang yang berbeda dalam jumlah banyak. PO berperan sebagai kontrak mereka dengan pemasok sekaligus titik acuan ketika ada masalah yang timbul, misalnya jumlah pesanan yang tidak sesuai ya. Nah, jadi nanti untuk contohnya nanti kita langsung ke praktikum saja ya. Nah, ini contoh konvensional, kita harus mengisi satu-satu kayak gini. Nah, ini contoh purchase order yang basis digital ya. Nanti kita pelajarinya yang digital. Jadi akan lebih itu ya. Akan lebih modern lah. Zaman sekarang kan basisnya digital ya. Oke, sampai di sini untuk teoritisnya ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Ini teoritisnya ya. Halo, apakah tertidur? Enggak, Pak. Enggak. Mbak Fitri, tertidur enggak? Tidur. Boten, Pak. Oh, lah tak kira tertidur kok. Ditanyain pada diam aja. Nah, kita harus ada diskusi. Nah ya. Oke, dari teoritis tadi apakah ada pertanyaan dulu? Belum ada, Pak. Belum ada. Kalau yang lainnya? Mas Fatur? Mas Risnanda? Mbak Cia? Halo? Mbak tidur ini Mbak Cia ya? Aplikasinya main tapi orangnya tidur ini. Sajanya gitu. Nah, ini makanya di tengah-tengah harus dites ini apakah tertidur atau enggak. Ketiduran enggak? Enggak, Pak. Enggak. Baru bangun ya? Enggak, Pak. Oh, Baru enggak. pulang, Pak. Tak kira baru bangun. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan ya, setelah ini akan saya demonstrasikan bagaimana instalasi sebuah produk itu ya, e-commerce ya. Nanti kita pakai PrestaShop ya. Tapi ini untuk aplikasi Zoom-nya sudah ada notifikasi sekitar berapa ini? 6 menit lagi akan berakhir. Jadi untuk meetingnya ini akan saya end meeting dulu, akan saya akhiri dulu. Setelah itu nanti silakan teman-teman join lagi. Kemudian kita akan membahas itu ya pengenalan dasar dari e-commerce itu ya, PrestaShop ya. Oke, gitu bisa dipahami ya, bisa didengar suara saya? Iya, Pak. Oke, kalau bisa didengar saya end meeting dulu. Nanti silakan gabung lagi. Halo Mas Fatur, bisa tes suara, silahkan.
Kita lanjutkan. Kali ini kita akan belajar produk e-commerce ya. Jadi nanti untuk e-commerce-nya bolehlah nanti download sendiri ya. Misalnya nanti teman-teman bisa berkunjung sendiri ke sini ya, situsnya PretaShop ya. Ini gratis ya. Bisa download sendiri pretashop.com and download ini ya. Nanti nggak tahu yang ID enggak ya. Saya coba ID ya. Oh, enggak ada ya. Jadi nanti yang kita download yang N itu maksudnya versi Inggris ya. Nah, ini nanti kita bisa download di sini ya. Nanti jangan lupa ini diminta mengisikan email ya, dan ini centang ya kalau mau download ya. Kita lihat bahasanya cuma English, French, Espanyol, Dutch itu mana? Belanda. Italiano, Netherlands, Dutch itu berarti Jerman ya. Portugis dan Polski ya. Dan nanti bisa download sendiri di situ, atau nanti akan saya share yang sudah saya download di Google Classroom. Nanti biar downloadnya teman-teman lebih mudah ya. Nanti jadi nanti ketika setelah download itu nanti akan mendapatkan file seperti ini ya. Kemudian ketika diekstrak akan mendapatkan file seperti ini ya. Nah, jadi nanti ini sebagian bisa dipakai di kelas pagi ya. Mungkin saya akan demonstrasikan biar teman-teman yang sore juga tahu ya. Ketika ini saya ekstrak ya, ekstrak here kayak gini ya. Nah, ini ya setelah selesai akan menghasilkan file seperti ini ya. File ini kalau dijalankan ya, nah ini ya, itu tidak tersimpan dalam satu folder ya, tidak ada foldernya ya. Makanya kita harus membuat folder tersendiri di sini untuk mengekstrak file PretaShop itu ya. Jadi misalnya di sini PretaShop 2 strip Priadi gitu ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Kemudian ini kita ekstrak, kita masukkan ke dalam folder ini ya. Klik kanan, ekstrak file, kemudian kita pilih foldernya tadi. Untuk tempat saya itu nanti ada di sini ya. E-business, e-commerce, PretaShop 2 ini ya. Oke, nah itu proses ekstraksinya ya. Sambil itu proses ekstraksi selesai, teman-teman bisa menghidupkan aplikasi SAM-nya ini ya. Nah ini dihidupkan Apache dan MySQL-nya. Ini posisi awalnya kan kayak gini, start, kemudian nanti sampai warna hijau kayak gini ya. Kemudian ya kita tadi kembali lagi, ketika ekstrak sudah selesai ya, maka ini bisa kita copy ya. Kemudian kita letakkan pada root directory-nya SAM ya. Nah, root directory-nya bisa kita klik Explorer ya. Dari klik Explorer itu akan menampilkan folder SAM ya. Folder SAM ini kemudian kita cari htdocs ya. htdocs. Kemudian kita buatkan folder lah, misalnya di sini saya buatkan folder e-commerce ya. Kemudian saya taruh di sini ya, biar nanti ketika nanti di aplikasi SAM-nya itu kita banyak aplikasi yang diinstal di situ, itu termanajemen dengan baik ya. Kemudian ini ya, PretaShop membutuhkan itu ya, ekstensi INTL ya. Jadi nanti silahkan teman-teman melakukan konfigurasi di bagian Apache-nya ini, klik config, kemudian pilih PHP ini ya. Oke ya. Kemudian nanti akan muncul di editor ya. Untuk di editor itu nanti bisa pakai Notepad atau Notepad++ ya. Di sini misalnya pakai Notepad ya. Kemudian search atau cari ya. Masukkan kata kunci INTL ya. Nah ini ya. Nanti akan keluar seperti ini. Kalau ada tanda titik koma di belakangnya seperti ini, artinya itu tidak berfungsi ekstensinya ya. Agar berfungsi kita cukup menghapusnya dengan mendelete. Klik delete ya. Kemudian jangan lupa di save ya. Save. Nah, kemudian ini bisa kita tutup. Ini juga bisa kita tutup ya. Setelah itu
Jangan lupa ini di restart ya. Restartannya di stop dulu. Kemudian start lagi. Udah gini aja restartnya ya. Setelah selesai dan tadi proses pengkopiannya juga selesai ya di sini ya. Kemudian kita kunjungi itu ya, Explorer dari aplikasi PretaShop tadi ya. Kita kunjungi bisa dengan klik ini ya, admin ini ya. Nah, kemudian akan keluar di browser kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita pilih tadi yang e-commerce tadi ya. E-commerce ini. Kemudian yang PretaShop 2. Kalau PretaShop 1 sudah dipakai tadi pagi untuk demonstrasi instalasi pada SAM itu ya. PretaShop 2 kita klik. Nah, kita klik, mungkin bisa kita tunggu sebentar. Kemudian nanti akan ada dialog instalasi ya. Nah, ini kalau ada dialog seperti ini, bahasa Indonesianya mungkin bisa kita pilih Indonesia ya. Tapi untuk instalasi bahasa itu kayaknya butuh koneksi internet ya. Jadi nanti saran saya ketika menginstal ini internetnya diaktifkan ya. Tapi kalau nanti mau coba yang tanpa koneksi internet ya silahkan ya. Kemudian bisa kita klik next ya. Ya, dari sini ini ada perjanjian lisensinya, mungkin bisa dibaca-baca sampai akhir ya. Kemudian bisa kita klik berikutnya ya. Oke. Nah, sampai di sini kita bisa mengisi data-data ini ya. Nah, misalnya nama tokonya ya. Priyadi Shop misalnya kayak gitu ya. Kemudian kegiatannya misalnya saya berjualan apa? Jualan apa menurut Mbak Fitri? Komputer saya ya. Oke, negara saya Indonesia. Nama depannya saya kasih Priyadi. Nama belakangnya misalnya LCR ya. Dan emailnya saya masukkan lc.priyadi@gmail.com. Jadi emailnya nanti dipakai ketika login ya. Harus diperhatikan ya. Passwordnya minimal 8 karakter ya. Misalnya saya isi 123444321. Itu tulis ulang 123444321. Itu kan 8 ya. Oke, berikutnya kita klik berikutnya. Nah, di sini kita lihat ada dialog itu ya. Untuk koneksi ke database ya. Jadi database-nya harus kita buat dulu di aplikasi SAM-nya ya. Untuk membuat database bisa pakai HDSQL yang kemarin semester kemarin sudah kita pelajari ya. Mungkin bisa saya start HDSQL-nya dulu. Jadi untuk start HDSQL ini saya minimize dulu ya. Oke, nah ini saya buka ya. HDSQL dikoneksikan ke SAM ya. Nah, nanti HDSQL koneksinya ke SAM ya. Tadi saya sudah membuat database bernama PretaShop Priyadi ya. Kemudian biar berbeda, saya buat database PretaShop 2 Priyadi ya. Underscore PrestaShop ya, bukan Preta ya. PrestaShop 2 Priyadi. Oke, nah di sini kita cuma membuat database saja. Nanti isi-isi datanya itu akan dibuat ketika kita menginstal ya. Menginstal PrestaShop tadi ya. Jadi nanti kita ini nama database-nya sesuai yang sudah kita buat tadi, PrestaShop 2 underscore Priyadi. Untuk user database-nya untuk SAM kan root gitu ya, seperti kemarin itu ya. Kemudian password database-nya kan kosong ya, ini kosongin saja berarti ya. Kemudian prefix itu nanti awalan tabelnya itu yang akan terbentuk ya. Jadi nanti di sini misalnya saya buat pri gitu ya, biar mengidentifikasi nama saya ya. Sebelum berikutnya ya sebaiknya tes koneksi database ya, tes. Nah ini sudah berhasil terhubung dengan database ya. Kalau berhasil bisa klik berikutnya, klik. Nah, oke.
Ini proses instalasinya bisa ditunggu sambil ngopi. Tapi ngantuk-ngantuk boleh lah, sambil ngantuk-ngantuk boleh lah. Ya Pak. Yang sambil ngantuk-ngantuk siapa ini? Ada enggak? Saya Pak. Bukan Fatur. Bukan saya Pak. Oke, itu Jelas bukan saya Pak. jelas bukan kamu. Saya ya? masih sadar. Oh iya. Jangan lupa besok puasa ya. Puasa enggak besok ini? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah saya kuat. Ya. Ada yang enggak puasa besok? Kalau besok puasa. Puasa ya. Jelas. Mbak Fitri sama Mas Risnanda puasa enggak besok? Wajib puasa betul. Pak. Oke. Ada yang puasa beduk gitu. Fatur. Oh, enggak. Masa kecil sudah berlalu, puasa beduknya ya jangan lagi lah. Atau masih belum puas masa kecilnya ya. Oke, kita kembali tadi ke itu ya, instalasinya. Agak lama ya instalasinya ya. Ini sudah 67% ya. Nah, ini sambil nunggu adzan, sambil nunggu install ya, pas berarti kita ya. Kayaknya perkuliahan kita hari ini diberkahi. Amin. Amin. Gantian adzan itu siapa itu? Mas Fatur sedang adzan ya? Iya Pak. Ya, udah tunggu dulu. Ini juga belum selesai, agak lama instalasinya emang ya.
Ini rekamannya bisa saya pause dulu ya. Jadi ketika di share screen itu prosesnya terlihat agak lambat ya. Jadi nanti untuk share screennya saya matikan. Sementara nanti teman-teman lihat hasil rekaman videonya saja ya. Nah ini ketika ada share screen itu berjalan dengan lancar ya. Nah nanti kalau selesai ini saya tunjukkan ya sekarang ya. Tadi lama itu ternyata karena di share screen ya. Jadi ternyata beberapa aplikasi ketika di share screen itu justru itu ya menampilkan itu ya terjadi permasalahan dalam proses dalam programnya tersebut ya. Jadi nanti kalau berhasil itu seperti ini ya. Nanti ada dua halaman utama yang perlu dipahami oleh teman-teman. Yang pertama adalah kelola toko, yang kedua adalah kunjungi website Anda. Kalau kunjungi website Anda itu nanti kita akan ditampilkan dengan halaman website toko kita ya. Nanti di sini ada katalognya ya. Nanti ada slidernya, ada katalognya ini. Ini sudah ada contoh datanya ya. Nanti kemudian teman-teman bisa mengeditnya ya. Ini juga sudah rupiah ya. Jadi untuk Pretasoft sudah sangat Indonesia sekali ya. Ini nama toko dan lain-lain nanti segera dieksplor. Kemudian tempat kerja teman-teman sekalian adalah kelola toko Anda ini ya. Ketika kita klik, nanti kita diarahkan ke sini ya. Nah, tapi tunggu dulu ya. Alamat website kita, kemudian /admin ya. Dan Pretasoft menetapkan itu ya, enkripsi adminnya. Jadi nanti adminnya bukan admin kayak gini, tapi ada itu ya alamat di belakangnya. Supaya nanti kita lihat ya. Untuk halaman dashboardnya nanti lebih lambat, tapi untuk halaman yang ini itu nanti lebih cepat ya performanya. Jadi dashboard kebanyakan CMS seperti itu ya. Nanti aksesoris, ada pakaian, aksesoris begitu ya. Nanti teman-teman silakan studi kasus, jangan pakaian lah, nanti apa ya, produk komputer lah gitu ya. Atau kelepas fatur jualan apa mas? Pantat. Apa? Ya mie ayam aja. Mie ayam. Oh, betul. Jangan mie ayam. Kalau mie ayam kan produknya cuma satu. Nah nanti gini ya, nanti kita lanjutkan ya. Yang lainnya lah itu apa produk karet apa. Jadi ketika kita mau mengelola ke sini ya, nanti halaman kita akan diarahkan ke sini ya. Ini perlu dicatat ya, admin 123 GNPR ini ya. Nah, ini bisa kita klik ya. Tapi ingat ya, bahwa kita harus menghapus dulu folder install dalam instalasi Pretasoft itu ya. Nanti alamannya ini nanti tolong dicatat ya. Nah ini admin 123 GNPR 7. Nah ini yang kita pakai nanti ketika mau login ke Pretasoft. Ini sebaiknya nanti disimpan dalam Notepad++ atau apa ya. Ini kalau enggak itu lupa ya. Jadi nanti Notepad++ ya. Itu disimpan informasinya sebagai alamat dashboard admin ya. Itu nanti bisa disimpan seperti itu. Nah, jadi nanti bisa disimpan di sini ya. Alamat dashboard admin misalnya seperti ini. Pretasoft 2 Priyadi admin 123 GNPR 7T misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau kita kembali ke sini ya. Ini ada peringatan, sebelum bisa mengunjungi halaman ini kita harus menghapus folder install ini ya. Folder install dalam file Pretasoft tadi ya. Jadi kita harus berkunjung ke e-commerce Pretasoft 2 tadi ya. Nah ini ya. Ini e-commerce Pretasoft 2. Kita cari folder install. Ini harus dihapus dulu. Klik kanan, delete ya. Oke, kalau delete berhasil, kita bisa kembali lagi ke sini. Ini tinggal kita refresh saja. Nanti kita sudah akan ada halaman login kayak gini ya. Kita bisa masukkan email kita.
kemudian passwordnya ya. Passwordnya 123 1234431. Oke, nanti masuk sini ya. Nah, masuk ke sini. Nanti teman-teman silahkan explore ya. Ini ada fitur apa saja: penjualan, katalog, pelanggan. Nah, itu CRM tadi pelanggan ini ya. Kemudian layanan pelanggan seperti retur dan lain sebagainya itu ada di sini ya. Kemudian ada modul-modul juga yang lainnya bisa diinstal di sini ya. Nah, itu nanti silahkan dieksplor. Ada pengiriman, pembayaran, internalisasi dan macam-macam ya. Nah, ini internalisasi itu biar jadi, nah ini perlokalan, lokasi, pajak, penerjemah itu nanti bisa diisi ya. Dan parameter lanjutnya, parameter toko nanti bisa diisi, bisa dieksplor. Dan itu akan menjadi tugas UTS ya. Nanti silakan mengeksplor semua fitur yang ada di sini. Kemudian nanti silakan buat laporannya. Nanti kan kita masih ada sekitar 1 pertemuan ya. Nanti sebagian untuk fitur-fitur dasarnya akan saya sampaikan. Sedangkan nanti yang akan menjadi nilai tambah dari teman-teman sekalian ketika mengeksplor apa yang belum saya sampaikan gitu ya. Jadi itu menunjukkan tingkat pembelajaran dari teman-teman sekalian gitu ya. Oke, gitu bisa dipahami? Halo? Saya nanti kalau bisa silahkan install dan dieksplorasi ya. Itu nanti pengaturan tokonya, setidaknya bisa membuat profil, menambah barang, kemudian coba simulasi pemesan barang sampai nanti barang sampai begitu ya, dan seterusnya ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Gimana? Halo? Betul, itu harus pakai SAM ya. SAM atau semacamnya lah. SAM, WAP, Laragon, Winning itu boleh semua ya. Oke, ada yang lain? Oke, sudah tidak ada suara. Saya kira sudah cukup ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti perkuliahan ini akan segera kita akhiri. Silahkan itu dieksplorasi. Untuk minggu depan mungkin sebagian akan saya sampaikan dalam perkuliahan itu ya. Kemudian nanti silakan buat laporannya. Laporannya boleh video, tapi tidak boleh terlalu panjang ya. Boleh juga dalam bentuk PDF itu ya, tapi dibuat sebagus mungkin ya. Saya kira itu saja. Perkuliahan ini bisa diakhiri. Saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya secara online ya. Bagi teman-teman, saya ucapkan selamat sore, tetap jaga kesehatan, sampai ketemu lagi dalam perkuliahan yang akan datang. Malam. Ya.